Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke resepsi formal dan duduk di kursi yang paling elegan. Melihat itu, kepala penjaga ini mendekatinya dan berkata, "Tuan, kursi ini disediakan untuk tamu kehormatan." Abu Nawas menjawab dengan percaya diri, "Oh, saya lebih dari sekedar tamu kehormatan." Kepala penjaga bertanya, "Jadi kamu seorang diplomat?" Lagi-lagi Abu Nawas menjawab, "Tidak, saya jauh lebih dari seorang diplomat." Kepala penjaga bertanya lagi, "Benarkah? Jadi menteri?" Tidak, saya lebih besar dari itu," kata Abu Nawas. "Oke, kalau begitu kamu jadilah raja sendiri," kata kepala penjaga. Lagi-lagi Abu Nawas dengan cepat menjawab, "Lebih tinggi dari itu." Kepala penjaga marah dan berkata, "Apa? Kamu lebih tinggi dari itu? Tidak ada yang lebih tinggi dari raja." Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Sekarang kamu mengerti, aku bukan siapa-siapa." Suatu hari di sebuah kota yang penuh dengan kegiatan sehari-hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seorang pedagang yang penasaran mendekatinya dan bertanya, "Abu Nawas, kami semua ingin tahu, mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab?" Abu Nawas tersenyum menghadap kerumunan yang berkumpul dan berkata, "Wahai penduduk kota yang bijaksana, mari kita bicara tentang 4 mazhab dengan cara yang menyenangkan." Dia lalu memulai ceritanya dengan nada jenaka. "Suatu malam, saya bermimpi bertemu dengan orang bijak di sebuah taman yang indah. Mereka adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Masing-masing dari mereka sedang duduk di bawah pohon yang berbeda." Kerumunan tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas yang unik. Abu Nawas melanjutkan, "Saya pun mendekati mereka dan bertanya, 'Wahai para imam, mengapa dalam Islam harus ada 4 mazhab? Tidakkah cukup satu saja?' Mereka tersenyum dan Imam Hanafi berkata, 'Abu Nawas, bayangkan jika di dunia ini hanya ada satu jenis makanan. Bukankah akan sangat membosankan?' Penduduk desa tertawa terbahak-bahak mendengar analogi makanan dari Imam Hanafi. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Imam Maliki kemudian menambahkan, "Setiap orang memiliki selera dan kebutuhan yang berbeda-beda. Begitu juga dalam memahami ajaran Islam. Kami memberikan berbagai sudut pandang agar umat Islam bisa memilih yang paling sesuai dengan keadaan dan kemampuan mereka." Kerumunan mengangguk-angguk, mulai memahami penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, Imam Syafi'i tersenyum dan berkata, "Seperti sebuah taman dengan berbagai macam bunga. Keempat mazhab ini memperindah ajaran Islam dengan cara yang berbeda-beda. Kami tidak berlawanan tapi saling melengkapi." Penduduk desa kembali tertawa dan bertepuk tangan, terhibur oleh analogi bunga dari Imam Syafi'i. Abu Nawas melanjutkan, "Terakhir, Imam Hambali berkata, 'Yang paling penting adalah niat dan ketulusan dalam beribadah.' Keempat mazhab ini memberikan jalan yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah." Seorang pemuda dari kerumunan bertanya, "Jadi Abu Nawas, bagaimana kita memilih mazhab yang sesuai?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Pilihlah yang paling sesuai dengan hatimu dan keadaanmu. Yang penting, tetaplah berpegang pada ajaran Islam dan jangan saling menyalahkan. Ingat, keempat mazhab ini adalah untuk mempermudah, bukan mempersulit." Kerumunan tertawa dan bertepuk tangan lagi, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat,
Ingatlah sahabat-sahabatku, keempat mazhab ini adalah seperti 4 jalan menuju puncak gunung yang sama. Pilihlah jalan yang paling cocok untukmu, dan tetaplah bersatu dalam cinta dan kasih sayang terhadap sesama muslim. Suatu hari di sebuah pasar yang ramai, Abu Nawas sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba seorang pedagang yang penasaran mendekatinya dan bertanya, "Abu Nawas, kami semua di sini ingin tahu, apakah kamu ikut NU atau Muhammadiyah?" Abu Nawas tersenyum lebar, seakan-akan telah menunggu pertanyaan ini sepanjang hidupnya. Dia memandang kerumunan yang berkumpul di sekitarnya dan berkata, "Pertanyaan yang sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, mari kita minum teh bersama dulu." Para pedagang dan warga pasar setuju. Lalu mereka duduk di warung teh terdekat. Abu Nawas memulai ceritanya dengan cara yang lucu dan penuh makna. "Begini, suatu hari saya bermimpi bertemu dengan 2 malaikat di pintu surga. Salah satu malaikat bertanya, 'Abu Nawas, kamu NU atau Muhammadiyah?' Saya bingung dan berkata, 'Kenapa ini menjadi penting di pintu surga?' Malaikat itu tertawa dan berkata, 'Ini hanya tes untuk melihat seberapa bijak kamu.'" Kerumunan tertawa mendengar cerita Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas melanjutkan, "Lalu saya bertanya kepada malaikat, 'Kalau saya bilang saya NU, apa yang akan terjadi?' Malaikat itu menjawab, 'Kamu akan duduk di sebelah kiri saya.' Kemudian saya bertanya lagi, 'Kalau saya bilang saya Muhammadiyah?' Malaikat itu menjawab, 'Kamu akan duduk di sebelah kanan saya.' Kerumunan semakin penasaran. 'Lalu, apa yang kamu jawab, Abu Nawas?' Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, 'Saya bilang, wahai malaikat, saya hanya ingin tahu, di mana tempat duduk untuk yang hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya, tanpa harus memilih kelompok atau golongan.' Malaikat itu tertawa lagi dan berkata, 'Kamu Abu Nawas, boleh duduk di mana saja kamu mau, karena cintamu yang tulus adalah kunci sebenarnya.' Kerumunan tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih serius, namun tetap jenaka. "Intinya sahabat-sahabatku, tidak penting apakah kita NU atau Muhammadiyah. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani ajaran agama dengan tulus, mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta berbuat baik kepada sesama." Seorang pedagang yang penasaran bertanya lagi, "Jadi Abu Nawas, kamu sebenarnya NU atau Muhammadiyah?" Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Saya ini Abu Nawas. Kalau kalian ingin tahu, saya ikut yang menyediakan teh paling enak di sini." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka semua sepakat bahwa yang paling penting adalah kebersamaan dan kebaikan hati, bukan kelompok atau golongan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas meminjam panci kecil ke tetangganya. Tapi pancinya tidak dikembalikan hingga tetangga itu menagihnya. "Abu Nawas, mana panci saya?" Abu Nawas menjawab, "Wah, saya lupa sebentar." Panci yang kecil itu ternyata melahirkan panci yang besar. "Ini panci kamu menjadi 2. Panci kamu beranak di rumah saya," ucap Abu Nawas. "Terima kasih, Masya Allah." Pinjam-meminjam itu pun akhirnya berakhir. Meski tidak masuk akal, tetangganya menerima begitu saja. Dia tidak mempersalahkan karena merasa diuntungkan. Dia tidak bertanya kenapa panci itu bisa beranak. Selang beberapa waktu, Abu Nawas meminjam panci lagi ke tetangga yang sama. Ketika meminjamkan yang kedua kali, tetangganya berharap panci itu akan beranak lagi. Tetangga itu meminjamkan pancinya lagi. Abu Nawas lagi-lagi lama tidak mengembalikan. Akhirnya si tetangga mendatangi Abu Nawas. "Abu Nawas, mana pancinya, kok lama?" tanya dia.
Tetangganya membayangkan kalau kemarin anak pancinya satu, berarti kalau lebih lama begini anaknya bisa 2 ataupun 3. Tapi dia malah mendapat jawaban berbeda dari Abu Nawas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panci kamu meninggal di rumah saya. Enggak mungkin Panci meninggal. Mana ada Panci meninggal? Ucap sang tetangga dengan marah-marah. Inilah manusia. Kalau yang menguntungkan diterima. Kalau yang tidak menguntungkan tidak diterima. Jawab Abu Nawas. Tetangganya menyaut, mana mungkin Panci bisa meninggal. Kamu pikir Panci bisa beranak? Kenapa waktu Panci beranak kamu tidak berkomentar? Tapi ketika Panci mati kamu berkomentar. Tanya balik Abu Nawas. Inilah manusia. Kalau menguntungkan pura-pura tidak masalah. Kalau merugikan mulailah dia menggunakan akal, kesadaran atau kewarasannya. Lanjut Abu Nawas. Dikisahkan di suatu desa yang damai, penduduknya rutin mengadakan upacara sedekah bumi setiap tahunnya untuk mensyukuri hasil panen dan meminta berkah dari bumi. Acara tersebut selalu meriah dengan makanan melimpah dan pertunjukan tradisional. Suatu tahun Abu Nawas diundang untuk menghadiri acara tersebut. Di tengah keramaian, kepala desa dengan bangga mengumumkan, "Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa sedekah bumi adalah tradisi kita yang sudah turun-menurun. Mari kita dengarkan pendapat dari Abu Nawas tentang acara ini." Abu Nawas yang sudah siap dengan jawaban cerdiknya maju ke depan sambil tersenyum lebar. "Wahai penduduk desa yang bijaksana, izinkan saya berbagi sedikit cerita tentang sedekah bumi ini." Semua penduduk pun memperhatikan dengan seksama, penasaran dengan apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas. Abu Nawas mulai bercerita. "Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan Dewa Bumi. Dewa Bumi berkata kepada saya, 'Abu Nawas, kenapa setiap tahun orang-orang memberiku makanan yang mereka buat? Padahal aku ini sudah kenyang dengan apa yang tumbuh dari bumi ini.'" Penduduk desa tertawa mendengar awal cerita Abu Nawas yang lucu. Abu Nawas pun melanjutkan, "Saya pun bertanya kepada Dewa Bumi, 'Lalu apa yang kamu inginkan dari kami, wahai Dewa Bumi?' Dewa Bumi menjawab, 'Aku ingin kalian lebih peduli dengan bumi ini. Jangan hanya memberiku makanan, tapi rawatlah bumi dengan baik. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan jagalah lingkungan kalian.'" Seluruh hadirin terdiam sejenak, merenungi pesan yang disampaikan Abu Nawas melalui cerita tersebut. Abu Nawas tersenyum lagi dan berkata, "Jadi, wahai penduduk desa, mungkin kita harus berpikir ulang tentang sedekah bumi ini. Bukan hanya sekedar memberi makanan, tetapi juga menjaga dan merawat bumi kita. Karena bumi ini seperti kita, butuh perhatian dan kasih sayang." Seorang penduduk bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah kita harus berhenti mengadakan sedekah bumi?" Abu Nawas menggeleng sambil tertawa kecil. Tidak. Tradisi itu penting, tapi mari kita tambahkan makna lebih dalam. Misalnya, selain memberikan makanan, kita juga bisa mengadakan kegiatan bersih-bersih desa, menanam pohon, dan belajar cara-cara menjaga lingkungan. Jadi, sedekah bumi kita tidak hanya meriah, tapi juga bermanfaat bagi bumi dan masa depan kita. Penduduk desa tertawa dan bertepuk tangan, menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Kepala desa pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas dan lucu. Mulai sekarang, sedekah bumi kita akan lebih bermakna, bukan hanya memberi makanan, tapi juga merawat bumi."
Pada suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Raja yang sering terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas kali ini merasa penasaran dengan pandangannya tentang poligami. Abu Nawas, katakan padaku, apa pendapatmu tentang hukum poligami? Apakah itu adil bagi semua pihak? Tanya raja dengan senyum berharap membuat Abu Nawas bingung. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, pertanyaan Anda sangat bijaksana. Poligami memang diperbolehkan dalam agama kita. Tetapi ada banyak pertimbangan yang harus diambil sebelum memutuskannya. Raja yang penasaran bertanya, lalu bagaimana caranya kita mengetahui apakah poligami itu akan adil dan membawa kebaikan? Abu Nawas mengangguk pelan dan berkata, Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan sebuah contoh sederhana. Raja setuju dan Abu Nawas memulai penjelasannya. Baginda, bayangkan jika Anda memiliki 4 istri. Setiap istri memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Untuk memahami seberapa sulitnya menjaga keadilan di antara mereka, kita akan melakukan sebuah eksperimen kecil. Abu Nawas kemudian memanggil 4 pengawal istana dan memberikan setiap pengawal sebuah apel. Anggaplah setiap apel ini adalah perhatian dan kasih sayang yang harus Anda berikan kepada istri-istri Anda. Berikan setiap apel kepada masing-masing istri dengan cara yang adil. Para pengawal bingung, tetapi mereka mencoba memberikan apel-apel tersebut dengan cara yang sama. Namun ketika mereka memberikan apel, setiap istri bereaksi dengan cara yang berbeda. Ada yang merasa cukup, ada yang menginginkan lebih, ada yang merasa diabaikan, dan ada pula yang tidak puas sama sekali. Raja tertawa melihat kebingungan para pengawalnya, kemudian bertanya, apa yang kau coba tunjukkan, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Baginda, inilah tantangan sebenarnya dari poligami. Meskipun hukum membolehkan, menjaga keadilan dan kebahagiaan di antara istri-istri adalah tugas yang sangat sulit. Setiap istri memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda-beda. Dan untuk memenuhi semuanya dengan adil, dibutuhkan kebijaksanaan yang luar biasa. Raja terdiam sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar pandai menjelaskan hal-hal yang sulit dengan cara yang lucu dan mudah dimengerti. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia kemudian berkata, Baginda, jika saya boleh melanjutkan, saya punya satu lagi eksperimen kecil. Izinkan saya. Raja mengangguk, penasaran apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas lalu memanggil salah satu pengawal dan memberikan 4 potong kue dengan ukuran yang berbeda-beda. Sekarang Baginda, anggaplah potongan kue ini adalah waktu dan perhatian yang harus Anda bagi kepada istri-istri Anda. Berikan potongan kue ini kepada masing-masing istri dengan cara yang adil. Pengawal tersebut dengan kebingungan mencoba membagi kue tersebut dengan cara yang sama. Tapi seperti sebelumnya, setiap istri bereaksi dengan cara yang berbeda. Salah satu istri terlihat sangat puas dengan potongan besar, sementara yang lainnya terlihat sangat tidak puas dengan potongan kecil. Raja tertawa terbahak-bahak lagi melihat situasi ini. Abu Nawas, kau benar-benar bijak. Kau telah menunjukkan dengan jelas betapa sulitnya untuk bersikap adil dalam poligami. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baginda, hukum poligami memang mengajarkan keadilan, tetapi pelaksanaannya memerlukan kebijaksanaan yang sangat besar. Setiap istri harus diperlakukan dengan adil, dan itu tidak mudah dilakukan. Jadi, sebelum seseorang memutuskan untuk berpoligami, dia harus benar-benar mempertimbangkan apakah dia mampu menjalankan keadilan tersebut. Dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di istananya,
merenungi keajaiban-keajaiban dunia. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah air Zam-Zam, yang konon tidak pernah habis meski diminum oleh jutaan orang setiap tahun. Untuk mencari jawaban, dia memanggil Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya. Ketika Abu Nawas tiba di istana, raja langsung bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis, meski diminum oleh begitu banyak orang setiap tahun?" Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai Baginda, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang sedikit berbeda." Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. "Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang malaikat di sebuah taman yang indah. Malaikat itu bertanya kepada saya, 'Abu Nawas, tahukah kamu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?' Saya menjawab, 'Mungkin itu karena ada sumur ajaib di bawahnya.'" Kerumunan tertawa kecil menikmati analogi Abu Nawas yang unik. Abu Nawas melanjutkan, "Malaikat itu tersenyum dan berkata, 'Bayangkan, ada sebuah sumur yang diisi ulang oleh tangan-tangan gaib setiap kali airnya diambil. Apakah kamu tahu siapa yang mengisi ulang sumur itu?' Saya menjawab, 'Mungkin para jin.' Malaikat itu tertawa dan berkata, 'Tidak Abu Nawas, bukan para jin, tapi Allah yang Maha Kuasa.'" Penduduk desa tertawa terbahak-bahak membayangkan jin-jin sibuk mengisi ulang sumur. Abu Nawas kemudian berkata dengan nada lebih serius namun tetap humoris. Malaikat itu melanjutkan, "Air Zam-Zam adalah salah satu keajaiban Allah. Allah menjaga agar air itu tidak pernah habis, meskipun diminum oleh jutaan orang setiap tahun." Raja mengangguk, mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh humor. Tiba-tiba di tengah taman muncul seorang penjual es krim. Malaikat itu bertanya kepada penjual es krim, "Apakah kamu tahu mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Penjual es krim menjawab, "Mungkin karena aku belum pernah mencobanya untuk membuat es krim." Malaikat itu tertawa dan berkata, "Cobalah, mungkin kamu akan menemukan resep es krim paling ajaib di dunia." Kerumunan tertawa terbahak-bahak, bahkan beberapa orang sampai memegangi perut mereka. Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah ada penjelasan lain mengapa air Zam-Zam tidak pernah habis?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Air Zam-Zam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dengan kuasanya, Allah menjaga air itu tetap ada untuk memenuhi kebutuhan para hambanya yang datang dari seluruh penjuru dunia. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia." Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat, "Ingatlah sahabat-sahabatku, bahwa di balik setiap keajaiban ada kebesaran dan kuasa Allah yang Maha Kuasa. Air Zam-Zam adalah salah satu bukti kasih sayang dan perhatian Allah kepada kita semua. Jadi, minumlah dengan penuh syukur dan keimanan." Dikisahkan suatu hari di istana Raja Harun al-Rasyid, suasana terasa hening karena sang raja sedang memikirkan sesuatu yang cukup serius. Merasa penasaran, Abu Nawas mendekati raja dan bertanya, "Wahai Baginda, ada apa gerangan yang membuat Anda begitu murung hari ini?" Raja menghela napas panjang dan berkata, "Abu Nawas, ada satu pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiranku. Mengapa dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Baginda,
Itu pertanyaan sangat menarik. Bolehkah saya menjawabnya dengan sebuah kisah? Raja yang selalu menikmati kisah-kisah Abu Nawas segera mengangguk. Tentu saja Abu Nawas, aku siap mendengarkan. Abu Nawas pun memulai kisahnya. Pada suatu hari, hiduplah seorang pria bernama Badrun yang sangat penasaran tentang segala hal, mirip dengan Baginda. Suatu hari, Badrun menghadiri sholat jenazah dan bertanya-tanya mengapa tidak ada ruku dan sujud dalam sholat tersebut. Setelah selesai sholat, Badrun memberanikan diri bertanya kepada seorang ulama. Wahai ulama, mengapa dalam sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud? Ulama itu tersenyum dan menjawab, anakku, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Tujuan utamanya adalah untuk memohon ampunan dan rahmat bagi almarhum, bukan untuk menunjukkan gerakan fisik seperti ruku dan sujud. Namun Badrun yang terkenal dengan rasa ingin tahu yang tinggi tidak puas dengan jawaban tersebut. Tapi mengapa tidak ada ruku dan sujud ulama? Apakah ada alasan lain di baliknya? Ulama itu tersenyum lebar dan berkata, baiklah, akan kujelaskan dengan cara yang mungkin lebih mudah kau pahami. Bayangkan, jika kita melakukan ruku dan sujud dalam sholat jenazah, bagaimana jadinya jika kita melakukan gerakan yang terlalu banyak di sekitar jenazah? Bisa-bisa jenazahnya ikut bingung dan malah bangun untuk bertanya, hei, kalian sedang melakukan apa di sekitarku? Badrun terkejut mendengar jawaban ulama itu dan tertawa terbahak-bahak. Wahai ulama, Anda benar-benar bijak dan lucu. Sekarang aku mengerti bahwa tujuan sholat jenazah adalah untuk mendoakan, bukan untuk menunjukkan gerakan fisik. Abu Nawas menyelesaikan kisahnya dengan senyum. Baginda, seperti itulah kira-kira alasannya. Sholat jenazah fokus pada doa dan memohon ampunan bagi yang telah meninggal. Gerakan ruku dan sujud tidak diperlukan, karena yang utama adalah keikhlasan dan doa kita. Raja Harun al-Rasyid tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas, kau selalu punya cara yang lucu dan bijak untuk menjelaskan sesuatu. Sekarang aku mengerti mengapa sholat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Dikisahkan suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di istananya, merasa penasaran tentang berbagai hal. Salah satu hal yang membuatnya penasaran adalah thariqat, jalan spiritual dalam Islam. Dia memutuskan untuk memanggil Abu Nawas untuk membahas hal ini. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Raja Harun al-Rasyid langsung bertanya, Abu Nawas, aku ingin tahu lebih banyak tentang thariqat. Apa itu sebenarnya dan bagaimana cara kita mengikutinya? Abu Nawas tersenyum dan berkata, wahai Baginda, thariqat adalah jalan spiritual yang menuntun kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun, izinkan saya menjelaskan dengan cara yang lebih sedikit berbeda. Raja dan seluruh hadirin tertarik dan mendekat untuk mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Abu Nawas memulai ceritanya. Suatu hari, saya bermimpi bertemu dengan seorang sufi yang sangat bijaksana di sebuah taman yang indah. Sufi itu berkata, Abu Nawas, tahukah kamu apa itu thariqat? Saya menjawab, mungkin itu seperti jalan setapak menuju puncak gunung. Sufi itu tertawa dan berkata, tepat sekali, namun ada banyak jalan menuju puncak gunung tersebut. Raja tersenyum merasa cerita ini sangat menarik. Abu Nawas melanjutkan, Sufi itu lalu mengajak saya berjalan-jalan di taman. Di sana ada berbagai jalan setapak. Ada yang lurus, ada yang berliku, ada yang penuh bunga, dan ada yang penuh duri. Sufi itu berkata, setiap jalan ini adalah thariqat. Setiap orang yang memilih jalan sesuai dengan kepribadiannya dan kebutuhannya. Raja mengangguk mulai memahami analogi Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan dengan nada jenaka.
Tiba-tiba di tengah jalan, kami bertemu dengan seorang pedagang es krim. Sufi itu bertanya kepada pedagang tersebut, "Apakah kamu tahu apa itu thariqat?" Pedagang es krim menjawab, "Thariqat adalah cara saya membuat es krim dengan berbagai rasa, agar semua orang bisa menikmatinya." Sufi itu tertawa dan berkata, "Tepat sekali, setiap orang memiliki rasa favoritnya masing-masing." Kerumunan tertawa terbahak-bahak membayangkan pedagang es krim sebagai seorang sufi. Abu Nawas kemudian berkata, "Begitu juga dalam thariqat wahai baginda. Setiap orang memilih jalan yang paling sesuai dengan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang satu mungkin lebih suka jalan yang penuh zikir. Yang lain mungkin lebih suka dengan jalan yang penuh dengan amal kebaikan. Yang penting adalah niat dan keikhlasan dalam menjalani jalan tersebut." Raja Harun al-Rasyid tertawa dan terhibur oleh penjelasan cerdik Abu Nawas. Raja kemudian bertanya, "Jadi Abu Nawas, bagaimana cara kita memilih thariqat yang tepat?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Pilihlah jalan yang paling mendekatkan hati kita kepada Allah dan membuat kita merasa damai. Jangan terpaku pada bentuk luarnya, tapi fokuslah pada tujuan akhirnya. Ingat, setiap jalan menuju puncak gunung yang sama, yaitu ridho Allah." Kerumunan kembali tertawa dan bertepuk tangan, terkesan oleh kebijaksanaan dan humor Abu Nawas. Abu Nawas menutup dengan sebuah nasihat, "Ingatlah sahabat-sahabatku, thariqat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pilihlah jalan yang paling sesuai dengan hati kita dan kemampuan kita, dan jalani dengan penuh keikhlasan dan cinta." Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.